Nah, saya berharap sekarang ya generasi penerus untuk bisa artinya menghargai sejarah yang ada, jangan membusungkan dada sendiri. Artinya sekarang seharusnya mengisi, meneruskan perjuangan itu, punya ideologi yang kuat, ya artinya punya kemauan bersama dan punya itikat baik terhadap PDI Perjuangan. Bedanya yang militan dengan yang pura-pura militan, kader PDI Perjuangan yang betul-betul menjaga marwah dan ideologinya itu dalam penyebutan sering terpeleset mereka yang pura-pura militan. Kalau militan jelas, ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan disikat PDI Perjuangan. Kalau mereka yang berpura-pura militan sering kepeleset nyebutnya PDIP. Oke, Mbak Nur, memang sejarah masa lalu itu PDI Perjuangan itu adalah satu partai yang punya sejarah panjang dan yang sulit untuk bisa dilupakan. Bagaimana kita harus melawan ketidakadilan pada saat terhadap demokrasi, dan bagaimana orientasi perjuangan kita kepada rakyat pada saat itu terhalang tembok yang sangat tebal dan begitu tinggi. Dan saya ingat di era Orde Baru pada saat itu, Mbak Nur, jadi ada kenangan, ini masih tersisa nih, ini bekas sepatu tentara nih Mbak Nur, luka sobek ini. Jadi gara-garanya saya memasang gambar PDI di depan rumah saya sendiri. Malamnya saya dijemput tentara, terus dikasih stempel sepatu nih, dan esok harinya saya dikembalikan. Jadi generasi sekarang mungkin tidak percaya bahwa hal itu terjadi di era perjuangannya partai kita. Mungkin itu tidak terjadi. Namun saya berharap bahwa kita PDI Perjuangan ada kader-kader yang mampu memberikan edukasi setidaknya mampu menceritakan sejarah partai. Nah, lalu ketika PDI Perjuangan sudah masuk ke dalam era demokrasi yang seperti saat ini, demokrasi yang lebih beradab, demokrasi yang sedang mencapai tujuannya, apa yang harus dilakukan oleh kader-kader yang mereka menjadi petugas partai, Mbak? Ya, artinya karena partai ini berproses dan tidak mungkin juga kalau PDI Perjuangan ini kan hanya itu aja. Artinya kita ini kan partai terbuka juga. Kita ingin menjadi partai besar dan partai milik semua rakyat. Tetapi di sini yang jelas ada suatu prim ya, bahwa tentang sejarah PDI Perjuangan ini di setiap kegiatan-kegiatan partai ya. Kalau sekarang ini kan DPP sudah sangat bagus kan, artinya ada pengkaderan ya, arti ada pengkaderan terhadap pengurus-pengurus partai baru ya, baik dia di struktural maupun di legislatif dan eksekutif. Jadi 3 pilar itu terus disampaikan dan ditanamkan. Artinya perjuangan awal kita itu bukan enak-enak gitu loh. Perjuangan awal kita itu ya sangat mengerikan lah. Artinya yang waktu itu ya hanya keinginan bersama, kemauan bersama, dan kekuatan itu saya yakin itu datangnya juga dari Allah. Kader-kader itu jadi berani. Coba bayangkan waktu itu Orde Baru yang sangat kuat, kita berhadap-hadapan. Sangat otoriter. Nah, seperti yang kalau saya tetap akan ingat dan tidak pernah itu akan lupa ya, kalau kita rapat pun tidak boleh ada makanan. Nah, sampai sekejam itu kan, sehingga kita harus lapar ya, sehingga kita harus makan singkong aja. Nah, gerakan seperti kemudian setiap minggu kita itu sebulan tuh sampai berapa kali harus dipanggil bolak-balik, dikorem kalau di sini, diperiksa lagi, pokoknya bolak-balik. Nah, kalau di Lampung waktu itu memang ada semacam presidium DRL, Dewan Rakyat Lampung. Nah, di Dewan Rakyat Lampung tuh semua elemen bergabung di situ, termasuk salah satu presidiumnya kita, PDI Promek. Nah, waktu itu Pak Alamin sebagai ketua, saya sebagai sekretaris mendamping, dan kita memang terus berkomunikasi itu dengan jaringan teman-teman mahasiswa, teman profesional, dan teman-teman lainnya, teman-teman advokat, dan elemen-elemen masyarakat
yang bergabung, yang benar-benar ingin bahwa bangsa ini berubah di bawah kungkungan Orde Baru yang menurut kita semua waktu itu ini tidak ada demokrasinya lagi. Jadi kalau Lampung tuh wadahnya waktu itu DRL, Dewan Rakyat Lampung, dan itu kita bersama teman-teman LBH Bandar Lampung. Nah, teman-teman LBH yang tidak mungkin lupa dengan sejarah itu kan masih ada seperti Bang Abi Hasan Muan, Bang Deddy Mawardi, kemudian almarhum Bang Edwin kemudian ada juga Mas Agus Revolusi. Nah, itu yang kita tuh memang bersama di situ. Jadi sampai malam-malam ya. Pulang itu kadang udah jam 2 malam, jam 3 malam. Artinya membahas terus bagaimana ini Orde Baru harus kita tumbangkan, waktu bahasanya seperti itu jelas. Jadi kalau rapat malam ini udah jelas besok ada surat pasti. Udah ada surat. Nah, hal-hal yang seperti itu kita udah siap ya, artinya udah siap. Oke deh, kalau kita dipanggil ya kita datang aja seperti itu. Nah, banyak kesan-kesan yang saya rasakan sih waktu itu karena saya perempuan ya. Begitu datang ke Korem tuh saya dipanggil, kalau ditanya ya pasti kenapa nih? Ya semacam kayak itu, wah ini cantik juga nih, ya, mau jadi apa sih nanti? Nah itu sih ada semacam saya juga, waduh, yang penting saya jangan diapa-apain kan gitu. Jadi ini cantik juga nih, mau jadi apa nanti, sayang nih pinter-pinter katanya, kok demo melulu katanya itu. Karena kita demo sama teman-teman mahasiswa hanya mengatakan bahwa saya resmi sebagai pengurus PDI Promek yang saat ini kita tergabung dalam semua aliansi bersama Dewan Rakyat Lampung, ingin bahwa Orde Baru ini diakhirin kekuasaannya, dan kita punya keyakinan itu. Ya alhamdulillah dari pagi diperiksa sampai sore, malamnya itu baru boleh pulang seperti itu. Nah, ada hal-hal yang menurut saya tuh yang memberikan kekuatan kita, artinya teman-teman ya jujur aja banyak sekali simpatisan masyarakat itu yang mendukung gerakan-gerakan kita. Nah, karena di sela-sela kegiatan kita untuk membesarkan Partai Promek yang sangat sulit itu, ada gugatan kan, Bu Mega sendiri waktu itu kan digugat. Jadi kan semua teman-teman juga tergabung di dalam TPDI, Tim Pembela Demokrasi Indonesia Lampung. Nah, di situ kita bersama-sama, artinya berjuang di situ, ya satu tekad lah kita. Ada salah satu organisasi profesi yang sampai dengan sekarang ini selalu bersama, karena saya juga waktu itu di samping aktif di PDI Promek, saya juga aktif di organisasi profesi, yaitu IKADIN, Ikatan Advokasi Indonesia, karena IKADIN itu organisasi advokat yang napasnya perjuangan sama. Nah, di situ kebenaran saya juga sebagai pengurus IKADIN, Ikatan Advokasi Indonesia, sebagai PDI Promek, dan juga saya aktif di organisasi perempuan. Saya menginginkan bahwa perempuan Indonesia itu tidak hanya di rumah saja, tidak hanya pendamping saja, tidak hanya sebagai pelengkap aja. Kita harus berbuat, harus berani untuk sama-sama mengisi bangsa dan negara ini. Oke. Pemirsa dan sahabat Marhen TV Indonesia, tanpa sengaja saya berkunjung nih ke rumah Mbak Nur. Saya temukan foto ini, foto lama. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri masih muda banget dengan Mbak Nur pakai baju merah. Dan Pak Taufik Kimas dengan Mbak Nur. Cerita dong Mbak Nur, gimana sih ceritanya foto ini? Oh iya. Jadi inget ya. Iya. Jadi foto ini kita lagi di Kebagusan ya. Dulu Jakarta Selatan ya. Ya, dulu jadi kita itu. Ya di rumah ibu yang di Kebagusan ya. Iya, jadi di Kebagusan. Jadi dulu itu kalau kita DPD seluruh Indonesia itu rapat, jadi di Kebagusan pasang tenda. Nah, jadi di luar, karena nggak boleh di hotel-hotel dulu itu, karena semualah semua akses halamannya luas dulu ya. Jadi di seluruh Indonesia itu kumpul, kalau datang ke sana diundang, termasuk Lampung kita. Ada Pak Taufik, ada Bu Mega. Nah, kita itu ada Newsweek Megawati. Jadi kita ngikutin berita ya, artinya
perjuangan-perjuangan Bu Mega, dan waktu itu kita semua yang ikut dia itu udah sampai ke dunia internasional kan. Jadi kita tuh bangga sekali kan waktu itu. Dan Pak Taufik sendiri, waduh, dia kalau ada kita datang tuh dia seneng banget ya. Nah, ini masih muda banget. Masih muda banget, kayaknya ya. belum menikah deh. Dulu masih tahun 96 itu usianya masih 27 tahun. 27 Bu Mega juga masih muda, Saya sama Pak Taufik juga. Kalau ngelihat Pak Taufik, ingat pada saat tahun 99 beliau kampanye di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Saya yang mendampingi Pak Taufik pada saat itu. Di atas panggung beliau orasi luar biasa sekali. Jadi memang tantangannya sebagai warga PDI Perjuangan, berawal dari PDI ya, PDI terus menjadi PDI Pro Mega, menjadi PDI Perjuangan, itu sejarahnya panjang banget. Nah, semoga saja generasi sekarang, mereka yang meneruskan kerja-kerja politik di PDI Perjuangan mempunyai semangat seperti semangat yang selalu berkobar di para pelaku sejarahnya, pelaku sejarah di partai ini. Apa yang Mbak Nur mau sampaikan dan pesankan kepada generasi muda sekarang yang ada dalam PDI Perjuangan? Ya, tadi dari awal saya sampaikan bahwa PDI Perjuangan ini berbeda dengan partai-partai lain. Artinya kita nih ada karena suatu perjuangan darah dan air mata, suatu kekuatan, satu keinginan bersama ya, bahwa kita ingin bangsa ini berubah dan ingin bangsa ini tidak saling menyakiti, artinya memberikan kepada porsi yang sama. Demokrasi itu jangan sampai dikungkung oleh suatu kekuasaan. Nah, oleh sebab itu saya menginginkan ya, artinya semua generasi penerus, kader-kader PDI Perjuangan yang ke depan, dan kita berharap semua akan tetap tertarik kepada PDI Perjuangan. Harapan kita PDI Perjuangan ini memang partai yang kedepannya untuk masyarakat bisa menilai ya, bahwa ini wadahnya tidak keluar dari koridor visi misi perjuangan awal dari sejarah PDI Perjuangan. Artinya untuk kader-kader penerus PDI Perjuangan selanjutnya jangan pernah melupakan sejarah, apalagi ingin merubah sejarah. Nah, seperti yang selalu dipesankan oleh Bu Mega tuh, Ketua Umum kita. Saya yakin Bu Mega itu sangat ingat siapa teman-temannya di seluruh Indonesia yang bersama dia waktu itu. Nah, seperti pada saat-saat sedih, pada saat-saat kita harus menangis, pada saat-saat kita harus teraniaya, ya tidak hanya teraniaya karena memang kita tidak boleh rapat-rapat, karena tidak ada kesempatan kita waktu itu untuk baik di level nasional, provinsi, sampai ke tingkat desa-desa itu memberikan ruang gerak. Karena waktu itu kita tuh dilabelin nih, bahwa ini gerakan PDI Promek adalah dianggap gerakan yang salah. Dianggap, kalau bahasanya waktu itu pemberontak melawan pemerintah. Nah, tapi ya karena hati kita itu tidak seperti itu, kita berani aja. Dan saya bangga, kita mau terutama demokrasi kok, sama teman-teman mahasiswa yang waktu itu, yang sekarang semua udah berada di tempatnya masing-masing, karena teman-teman itu sekarang ada yang sebagai profesi, ada yang sudah di perusahaan-perusahaan swasta, di bank, ada yang juga di pemerintahan, ada juga beberapa yang sudah jadi kepala daerah. Artinya kita bisa mengingat bersama bagaimana beratnya perjuangan kita dulu ya. Jadi kalau yang saya lihat khususnya di Provinsi Lampung ini, saya sebut waktu itu abang-abang saya yang di LBH, memang ada Bang Deddy Mawardi, ada almarhum Bang Edwin, ada Bang Abi Hasan Mu'an ya, yang selalu bersama lah waktu itu, ada Bang Haji Sukri Baihaqi, itu emang bersama kita. Kemudian kalau di PDI Perjuangan yang sekarang ini, kalau dulu beliau berada di Lampung Barat ya, seperti Pak Bang Muklis Basri lah, masih ada. Yang Lampung Timur itu ada Ketut Irawan, ada Bang Samsul Hadi di Tulang Bawang,
kemudian Pak Tarmuji itu. di Bandar Lampung ini Mas Tarmuji, ya Pak Gatot, dan teman-teman lainnya itu yang memang waktu itu siang dan malam bersama. Nah, yang lain-lain itu saya jadi ingat, sedih juga tuh, sudah mayoritas dipanggil Allah. Jadi dari 13 pengurus PDI Promek waktu itu, 10 orang tuh sudah kembali, pejuang ya, demokrasi. sudah kembali. Di antaranya ada almarhum Pak Gultom, ada almarhum Pak Prayit, ada almarhum Pak Arifin, ada almarhum Bang Sajan Sapri, almarhum Pak Asori, almarhum Pak Tolip Cikmet juga, kemudian almarhum Pak Halim Effendi, almarhum Pak Irwan, almarhum Pak Jamaluddin Nurdin Hamid, ya. Jadi ya semua udah kembali. Tetapi perjuangan-perjuangan itu yang saya sendiri waktu itu masih sangat muda, merasa mereka sudah memberikan memberikan pelajaran, memberikan semangat kepada saya untuk meneruskan perjuangan ini, terutama juga almarhum Pak Abbas Hadi Sunyoto, ya, yang beliau sendiri banyak memberikan terutama kekuatan, ya, bahwa suatu perjuangan itu yang pertama harus tekad, harus berani, tetapi niatnya. Nah, niatnya itu harus kita punya niat bahwa setiap kebenaran sekecil apapun itu nanti pasti hasilnya akan sesuai apa yang kita cita-citakan. Oke, dinamika politik, bahwa ketika kita harus menyadari politik itu sangat dinamis, tetapi jangan sampai lupa dengan cita-cita perjuangannya, bahwa PDI Perjuangan sekarang betul-betul mampu menciptakan demokrasi yang diinginkan oleh bangsa ini. Dan satu-satunya partai yang menurut pemahaman saya betul-betul memperjuangkan nilai-nilai demokrasi dan Pancasila adalah PDI Perjuangan. Dan tujuannya semata-mata demi kesejahteraan rakyat Indonesia, demi mengangkat dan menjaga harkat dan martabat kita sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia. Saya menginginkan PDI Perjuangan ini ke depan tetap seperti dulu, bahwa kita ini partai wong cilik, tetap kepada titah kita, tetap mencintai marhenisme, tetap berada di hati rakyat. Apapun yang kita miliki sekarang, bahwa PDI Perjuangan adalah milik rakyat. Jadi tidak melupakan semua generasi-generasi yang lama, yang baru, ataupun yang akan bergabung dengan PDI Perjuangan, bahwa kita adalah partai wong cilik. Oke, itu semangat yang akan selalu melekat dalam dada kami, Mbak Nur. Terima kasih, jangan pernah lupakan sejarah. Mbak Nur, di sela-sela kesibukan yang luar biasa masih menyempatkan untuk memberikan waktu kepada kita, teman-teman dari Marhaen TV. Terima kasih Mbak Nur. Mudah-mudahan nanti di lain waktu Mbak Nur masih bisa meluangkan waktu lagi. Masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk Mbak Nur. Terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Terima kasih pemirsa dan sahabat Marhaen TV Indonesia. Kita jumpa lagi dalam kesempatan yang akan datang. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Merdeka!